البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Adrarul Hizbiyah 'ala al-Ummatil Islamiyah, yang mana sekarang kita berada di artikel yang berikutnya, yaitu Al-Wasail Al-Khafiyah Lidarbi Da'wati Salafiyah, yaitu cara-cara yang tersembunyi yang digunakan oleh orang hizbiyun untuk menghantam dakwah salafiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca cara mereka yang ketiga, yaitu dengan cara orang-orang hizbiyun menampakkan diri-diri mereka di hadapan para ulama seakan-akan mereka adalah orang yang berilmu, punya sopan santun, punya akhlak yang baik, tapi hanya untuk mancing saja agar para ulama membela mereka. Setelah dapat pembelaan, dapat dukungan, barulah mereka melancarkan hizbiyahnya, melancarkan pemikiran-pemikiran sesatnya. Buktinya Syekh Fulan bela kami, buktinya Syekh Fulan memberikan takdim terhadap kitab kami. Lihat itu, hizbiyun memiliki cara yang khusus, yaitu at-tasannu' wa tazalluf. Tasannu' yaitu menampakkan dirinya di hadapan para ulama dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Sebenarnya dia itu bukan orang yang berilmu, cuman pandai di medsos. Kemudian dia mengumpulkan artikel-artikel yang dia ambil di medsos tadi, menjadilah suatu kitab. Akhirnya dia sodorkan atau di hadapan para ulama, dapat takdim, mukadimah. Paham ya? Ini maksudnya hizbiyun itu kebanyakan seperti itu, kebanyakan mereka. Sehingga para ulama ini menyangka, oh, si fulan ini ternyata ilmunya ada, si fulan ternyata pandai menulis barakallahu fik artikel dengan hafalan dia. Jadi menampakkan di hadapan para ulama seakan-akan dia itu adalah orang yang berilmu. Wa tazalluf, apa tazalluf kemarin? Yaitu mencari wajah. Paham ya? Cari nama. Kalau sudah dapat nama, dapat wajahnya dikenal di hadapan para ulama, kemudian mereka melancarkan hizbiyahnya. Kita lanjutkan halaman yang ke-50. Kata beliau, ala fa inni nasihun liman yablughu hadzal kalam min ulama'is sunnah wa masyayikhiha wa du'atiha. Kata beliau, ketahuilah, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat kepada orang yang sampai ucapan ini kepadanya. Jadi Syekh Yahya menasihatkan kepada siapapun yang mendengar ucapan tersebut, ucapan beliau dari kalangan para ulama ahli sunnah dan masyayikhnya dan para da'inya. Apa nasihat beliau? Allah yafrahu wa la yatakassaru biqurbin man ra'au minhu ar-raghbah war-ridha bi afkar hizbiyin. Syekh Yahya menasihatkan kepada para da'i Allah azza wa jalla, kepada para ulama ahli sunnah, kepada para masyayikh ahli sunnah wal jamaah, agar tidak bangga, kemudian juga tidak memperbanyak mendekat kepada orang-orang yang mereka nampaknya cinta, senang, ridho terhadap pemikiran hizbiyin.
Kenapa? Karena al-mujalasah ma'al hizbiyin tadur. Dikarenakan duduk bersama hizbiyin itu membahayakan. Makanya al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, beliau sampai memberikan ultimatum, la tujalisu ahlal hawa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Apa artinya? La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu, karena duduk dengan mereka itu bisa membuat sakit hati. Hatinya tersakiti dengan syubhat, hatinya tersakiti dengan penyakit-penyakit yang disebarkan oleh orang hizbiyun, ahlul ahwa. Duduk nggak masalah, duduk jangan. Duduk sekali dua kali nasihati. Kalau duduk berteman, makanya pastikan selektif dalam mencari teman. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang itu beserta agama temannya, maka lihatlah siapa yang dia jadikan teman. At-tuyur ala ashkaliha taqa, burung itu akan senantiasa hinggap dengan burung yang sejenisnya. Burung merpati akan hinggap bersama burung merpati. Burung gagak akan hinggap bersama burung gagak. Burung emprit akan hinggap dengan burung-burung yang semisalnya. Kemudian bagaimana? Apa makna ungkapan tadi? Makna ungkapan tadi adalah bahwasanya hizbiyun, mereka pun akan hinggap dengan orang-orang yang hizbi yang sama seperti mereka. Makanya kalau ahlus sunnah kok hinggapnya ke hizbiyin, salah alamat. Seharusnya ahlus sunnah kalau hinggap duduk bersama ahlus sunnah. Mafhum? Kalau dia ngaku sunni salafi, tinggalkan hizbiyin, padamkan hizbiyah, berteman dengan ahlus sunnah, duduk dengan ahlus sunnah, berkawan dengan ahlus sunnah. Karena apa? Al-barakatu ma'as sunnah, keberkahan itu bersama as-sunnah, bukan bersama hizbiyah. Nah, kita lihat lagi nasihat berikutnya. Imma bi afkari Sayyid Qutb. Lihat ini, beliau sangat keras Syekh Yahya tahdirannya terhadap Sayyid Qutb, baik itu pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Wa imma bi afkari Hasan al-Banna. Ini dua tokoh IM, Sayyid Qutb dan Hasan al-Banna. Ini dua tokoh IM, Ikhwanul Muflisin. Paham ya? Yang mereka memasukkan syubhat-syubhatnya di Indonesia atau di luar Indonesia melalui partai politik. Mafhum? Sehingga mereka ikut dalam dunia politik. Ada di antara mereka yang caleg, mencalonkan calon legislatif. Nanti kalau sudah jadi pemimpin, kemudian sudah berkuasa, itu nanti barakallahu fi musuh bebuyutan mereka tidak lain kecuali ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa demikian? Karena mereka menghalalkan, membolehkan demonstrasi, sedangkan ahlus sunnah mengharamkannya. Gak suka mereka. Mafhum? Kemudian orang-orang IM seringkali mereka melakukan kudeta, paham ya? Pemberontakan. Tapi di awal permulaan mereka memprovokasi rakyat sipil agar bangkit berperang melawan pemerintah. Setelah hantam balik, mundur mereka orang-orang IM. Yang kena rakyat sipil itu dimanapun terjadi, tidak terlepas dari itu, di Yaman, Suriah, atau tempat-tempat yang lain. Orang-orang IM yang mereka dikenal juga Hamasiyun, bermodalkan semangat tapi tidak kembali kepada dalil. Mereka pandai memanasi rakyat sipil untuk berontak, untuk kudeta. Tapi begitu dilawan oleh pemerintah, dihancurkan, dibalas dengan senjata yang sangat lengkap, yang meninggal rakyat sipil, mereka mundur ke belakang. Kejadiannya luar biasa di Yaman yang kita saksikan waktu itu seperti itu. Allahul musta'an. Lihat, beliau sangat tegas mengatakan, hati-hati baik dengan pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb dan juga pemikiran Hasan al-Banna, wa imma bi ghairi dzalika minal afkar, dan dengan pemikiran selain itu dari pemikiran yang ada. Waspada. Wallahi, kata beliau bersumpah ini, wallahi, demi Allah, la qurbus salafi alladhi yurja khairuhu wa yu'man syarruhu
demi Allah, sungguh mendekat kepada orang salafi, mendekat kepada orang salafi yang masih diharapkan kebaikannya dan dianggap aman kejelekannya. Kama fil hadis, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya dan dianggap aman apa? Kejelekannya. Ajal, kata beliau, lihat ini, ajallu afdal, hal tersebut lebih mulia dan lebih utama. Duduk dengan seorang sunni salafi yang masih diharapkan kebaikannya dan juga dia rasa aman dari kejelekannya, itu lebih baik, lebih afdal daripada duduk dengan seorang hizbi mubtadi'. Mafhum? Kenapa demikian barakallahu fiik? Mereka akan menebarkan syubhat ketika sudah memiliki kekuatan. Hati-hati. Di awal permulaan belum menampakkan mereka, tapi kalau sudah punya kekuatan, mereka akan apa? Menebarkan dan menyebarkan syubhat. Wal'iyadzubillah. Sedangkan hati kita lemah atau tidak? Lemah. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati-hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Kita lihat lagi. Wa ahad, dan berteman, mendekat dengan seorang salafi tadi. Wa ahad, dan lebih pantas min an yakrub, daripada mendekat hadzal ladzi, dengan orang yang seperti ini. Tajidu minhu tilkal kalimat al-lama'ah, yang kau jumpai darinya ucapan-ucapan yang indah. Ini perbandingannya ya. Lebih pantas, lebih afdal daripada mendekat dengan orang-orang yang kamu jumpai dari orang tersebut ucapan-ucapan yang indah. Waqtaqdimun ni'al, dan apa? Sandalnya didahulukan. Masa serba dilayani, sandal dibawakan, sorban dibawakan. Wa fathu babis sayyarah, dibukakan pintu mobilnya. Maksudnya orang-orang apa? Pejabat atau orang-orang yang terkenal itu ya. Wa yaqul qala syekhuna, qala syekhuna. Kemudian dia mengatakan, berkata syekh kami, wa huwa ala manhajin munharif, padahal dia di atas prinsip yang melenceng. Mafhum? Jadi jangan tertarik dengan seperti itu. Pintunya dibukakan, pintu mobilnya, sandalnya dibawakan, sorban dibawakan. Kemudian pengikut-pengikutnya berkata syekh kami. Paham ya? Untuk mancing saja. Padahal apa? Wa huwa ala manhajin munharif, padahal dia di atas manhaj yang menyimpang dan menyeleweng. Allahul musta'an. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Fahadihi nasihatun wallah ra'ayna athar hadha 'ala ad-da'wah as-salafiyyah salbiyan. Fahadi nasihatun, maka ini adalah nasihat. Wallahi, demi Allah, aku melihat pengaruh hal ini kepada dakwah salafiyah salbiyan, sebaliknya. Maksudnya bagaimana sebaliknya barakallahu fik? Kebanyakan orang malah dekat-dekat orang hizbi gitu loh. Imma gara-gara bisnis atau gara-gara faktor ekonomi, dia dekatnya kepada hizbi. Jangan. Selama ada sunni salafi, cari sunni salafi. Kalau perbandingan, lebih baik dengan orang awam daripada hizbi. Karena orang awam itu nggak menebarkan syubhat yang barakallahu fik berbahaya. Paling-paling mereka nggak paham saja. Tapi kalau orang hizbi barakallahu fik, itu biasanya di awal permulaan halus, lembut, senyum, lama-lama menyebarkan hizbiyahnya. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Kata beliau, ra'ayna asar hadza 'ala da'wah salafiyah, kami sungguh melihat pengaruh hal ini kepada dakwah salafiyah. Pengaruh apa tadi? Biasanya orang-orang itu malah lebih mengedepankan orang-orang yang terpandang, pejabat, yang biasanya kalau keluar dari mobil dibukakan pintunya, sorbannya dibawakan, sandalnya pun dibawakan. Seperti itu. Enggak melihat orang yang apa? Sederhana tapi di atas salaf. Di atas pemikirannya dan juga ajarannya para salaf. Kita lihat, kata beliau, ya ulama as-salafiyah, wahai para ulama yang di atas jalannya para salaf, innal hizbiyin in qarabu minkum huwa liqasdi ta'an fi manhajikum. Sesungguhnya orang-orang hizbiyun, jika mereka mendekat dari kalian, orang hizbiyun kok dekat kita, sebenarnya tujuan mereka itu ingin apa? Ingin merusak manhaj kalian. At-ta'an fi manhajikum, ingin merusak, merendahkan dan mengejek manhaj kalian. Oh, berarti orang ini lemah ini. Buktinya dia duduk-duduk mau dia. Diajak menerkan partai tertentu mau dia. Ditanya tentang
siapa yang pantas dari presiden, jawab dia. Sebutkan namanya lagi. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim, lihat itu. Jadi tujuannya mereka untuk apa? At-ta'an fi manhajikum, yaitu untuk merendahkan dan juga menghancurkan serta merusak manhaj kalian. Wa fi hamalati da'watikum, dan juga tujuannya untuk merusak para pembawa dakwah kalian. Lihat ini. Kalau sudah kemasukan syubhat wal iyad billah, didekati, kemudian diajak ngobrol, apalagi yang mendekati itu orang kaya, hizbi kaya lagi. Paham ya? Kemudian setiap kali mendekat bawa amplop. Paham ya? Kalau nggak bawa amplop transfer lah dia, sering transfer dia. Paham ya? Akhirnya si dai tadi karena nggak kuat imannya, goyah imannya, dia pun mundur ke belakang membenarkan si hizbi yang kaya tadi. Bayangkan, kalah dengan kekayaan dunia. Allahul musta'an. Allahumma sallim salim. Waspada barakallahu fiik. Zaman sekarang itu zaman yang penuh dengan fitnah, ya kan? Banyak para dai di luar sana, atau bisa dikatakan para pendakwah lah, mereka luntur, mereka mundur ke belakang, apalagi mendekati apa? Pemilu-pemilu seperti ini, gara-gara apa? Uang. Alasannya bukan menyuap, bukan riswah alasannya, tapi dibalik itu semuanya apa? Hanya omong kosong. Dikasih uang sekian ratus juta, dikasih mobil, langsung dia bersuara membela hizbiyah tertentu, membela partai tertentu. Bayangkan itu, sampai mati-matian itu. Paham ya? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Allahumma sallim sallim. Kita lihat sini. Adapun ahlus sunnah, ingat-ingat, waspada, berhati-hati. Tidak perlu ikut campur dalam pesta demokrasi, la pemilu wala syai'. Cukup mendoakan semoga Allah Ta'ala pilihkan pemimpin yang muslim, mukmin, jujur dan adil, amanah, tidak mendolimi rakyatnya. Perkara nama-namanya nggak perlu kita sebut, karena belum terjadi kan. Karena kita nggak bisa menjamin. Orang-orang itu banyak yang ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin, janji manis di awal itu banyak sekali. Paham ya? Sehingga kalau kita milih di awal, udah milih, sebutkan orang-orangnya, ternyata setelah jadi tidak menepati janji. Bayangkan itu. Cukup kita mendoakan dengan doa yang baik tadi itu. Paham ya? Pestanya tidak ikut, karena pesta yang haram, ya kan? Bukan budaya orang-orang muslimin, ya kan? Demokrasi dari orang kufar, ya kan? Kata mereka, dari rakyat, oleh rakyat, kembali ke rakyat katanya. Kemudian pemimpinnya dipilih dengan suara yang paling terbanyak. Lah preman nyalon, pendukungnya paling terbanyak, jadi pemimpin nggak nanti? Jadi pemimpin sistem demokrasi tadi. Mafhum? Terus bagaimana sikap ahlus sunnah wal jamaah kalau sudah dilantik? Kalau sudah dilantik dia pemimpin muslim, paham ya? Memerintahkan perkara yang ma'ruf, yang baik, sami'na wa ta'ala. Kembali kepada dalil, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Selama dia ada pemimpin, memimpin negara, memimpin rakyat sipilnya, barakallahu fiik, dalam urusan-urusan mereka, urusan dunia mereka, selama itu kebaikan, sami'na wa ta'ala. Afhum? Naam. Bukan karena kita golput, bukan karena kita barakallahu fiik ada faktor lain untuk mereka, paham ya? Tapi karena itu akidah, keyakinan kita. Ahlus sunnah wal jamaah tidak ikut serta dalam pesta-pesta kemungkaran dan juga yang ada apa? Perkara haram di dalamnya, wal iyad billah. Kita lihat sini barakallahu fiik, wa fi ansaris sunnah, dan mereka juga tujuannya apa? Untuk menghancurkan, merusak para penolong as-sunnah allati antum tusiduna biha, yang kalian telah menyanjung memujinya. Tusiduna itu artinya menyanjung memujinya. Wa tad'una ilaiha, yang kalian telah menyeru, mendakwakan as-sunnah tersebut, ingin dipadamkan oleh orang hizbiyun yang dekat-dekat tadi. Hati-hati. Orang hizbiyun dulu di zaman Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullahi alaih, datang orang-orang ashabul jam'iyat, orang-orang pemilik yayasan, datang mereka bawa uang yang banyak, ada yang dari Kuwait, ada yang dari negara-negara yang lain, paham ya? Ada dari yayasan Albir, yayasan Ihya Turas, mengajukan apa? Dana, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat seperti difoto, dokumenter atau semisalnya. Beliau nolak. Bayangkan itu, beliau menolak syarat-syarat hizbiyah seperti itu. Kalau ingin bantu tanpa syarat silakan, tapi nggak mau mereka.
Coba orang-orang yayasan itu, mau yayasan Albir, yayasan Al-Ihsan, atau yayasan Darus Sunnah atau semisalnya lah, atau yayasan Jami'ah Ihya Uturas, coba suruh bantu tanpa syarat. Nih tak bantu nih, nggak usah pakai syarat, nggak usah foto-foto, udah ini untuk pondok itu. Jarang sekali yang mau. Alasan mereka dokumenter. Dokumenter ngapain harus manusia gitu loh? Ngapain harus gambar makhluk nyawa? Kemudian di foto-foto masjidnya, kemudian orang-orang yang lemah-lemah yang di pondok itu anak-anak kecil di foto, kemudian orang-orang yang tua-tua ikhwah kita di foto, fotonya dikirim ke sana untuk nyari dana. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Allahumma salam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga dakwah salafiyah ini dari makar-makar hizbiyin dan juga makar-makar ashabul jam'iyat wal muassasat, karena mereka untuk merusak dakwah salafiyah kalau nggak mampu dengan ilmu, dengan fulus, dengan uang. Paham ya? Di luar sana juga banyak, baik dengan rial Saudi, dolar Amerika, dengan euro, dengan ringgit Malaysia, macam-macam. Mafhum? Nah, waspada, karena fitnah yang paling besar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadisnya Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu rawi Tirmidzi, adalah harta. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian, ada fitnahnya, dan fitnah ujian umatku adalah harta. Kalau kita tidak selamat dalam hal ini, khawatir kita terjerumus dalam perkara-perkara yang berseberangan dengan syariat. Allahumma salim. Sabar barakallahu fi. Dan kita saling ta'awun agar saling berbuat sabar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lihat itu. Sabar. Saling menyabarkan yang lainnya. Ta'awun. Maksudnya bagaimana? Menasihati yang lainnya. Sabar ya akhi. Ekonomi yang naik turun, kadang laris, kadang tidak, kadang banyak konsumen, kadang sedikit, kadang orang dagang jualan, barangnya laku, kadang tidak, kadang bisnis jalan terus, kadang juga bangkrut. Itu semuanya kita saling menyabarkan agar apa? Tetap istiqomah. Itu semuanya ujian dunia. Mafhum? Selama dia musabar di atas sunnah, keberkahan menantinya. Al barakatu ma'as sunnah. Keberkahan itu bersama as-sunnah. Yakinlah, keberkahan bersama as-sunnah. Selama kita kokoh di atas sunnah, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun hasilnya yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, berkah. Barakallahu fiik. Tapi kalau sudah bersama hizbiyah, bersama hizbiyun, walaupun dia menjadi orang yang dikenal konglomerat, ya kan, atau orang kaya, miliarder, milioner, tapi bersama hizbiyin nggak ada berkahnya. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, fahum yamkuruna an tariqit tazalluf aw tamassuh. Lihat, mereka ahlu bid'ah wad dhalal hizbiyun, mereka membuat makar dengan cara apa? Tazalluf. Tazalluf itu menampakkan dirinya di hadapan para ulama dengan sesuatu yang tidak ada pada diri mereka. Bergaya akhlaknya bagus. Na'am kaifalu ya syekh, anta syekhuna, anta syekhuna. Dekat-dekat, ya kan, senyum-senyum. Kemudian apa? Suka memberikan uang kepada syekh fulan, syekh alan. Biar apa? Biar tertarik. Akhirnya syekh ini muji si fulan yang hizbi tadi. Cara hizbiyun seperti itu, at-tazalluf. Kemudian tamassuh. Apa tamassuh? Mendekat-dekat. Tamassuh dekat-dekat, ya kan? Kemudian menampakkan lemah lembut di hadapan manusia, akhlaknya bagus, semua orang disapa semuanya. Kemudian kalau udah terambil hatinya, udah di situ mereka main nanti. Si fulan udah terambil hatinya ini, barulah diajak pelan-pelan. Di sana ada taklim, di sana Ustadz fulan, sunni salafi. Cuman bedanya satu, apa? Nampak dalam televisi katanya. Allahu musta'an. Sunni salafi yang mana itu? Mana sunninya, mana salafinya? Sunni kan mengikuti as-sunnah. Salafi mengikuti para salaf kan? Apakah ada dalam as-sunnah pembolehan berdakwah dengan cara yang haram? Dengan menampilkan wajah-wajah mereka? Justru dalam as-sunnah itu perintah memadamkan gambar makhluk bernyawa. Mana sunnahnya? Katanya sunni, kok suka selfie, ya kan? Kemudian satunya apa tadi? Salafi. Salafnya mana? Pernah nggak para salaf mereka berdakwah dengan cara maksiat? Nggak pernah. Dakwah mereka dengan cara yang sesuai Al-Quran was sunnah.
walaupun yang ikut sedikit, walaupun yang paham di antara mereka hanya beberapa orang, sabar dan mendakwakan. Mafhum? Jangan pernah terburu-buru dalam berdakwah, barakallahu fiik. Karena kalau dah termakan fitnah dunia ini, wal'iyadzubillah, Allahumma sallim, banyak orang yang bergelimpangan, tidak berdakwah lagi, mundur ke belakang, dia sibuk dengan dunianya. Pagi dunia, siang dunia, malam dunia, sore dunia. Tidak pernah dia sempat untuk akhiratnya, wal'iyadzubillah. Mafhum? Nah, Allahumma sallim. Masih bisa dikatakan lumayan lah, orang-orang yang masih mau menyirami hatinya dengan siraman Al-Quran dan As-Sunnah, masih menyempatkan dirinya hadir di majelis ilmu, ta'lim. Fungsinya apa? Agar hati itu hidup. Hati ini bagaikan tumbuhan, ketika kita tanam perlu kita siram, perlu kita pupuk, biar tanaman tersebut tumbuh dengan subur, hidup, ada manfaatnya. Begitu pula hati. Hati ini kalau senantiasa kering, tidak pernah disiram dengan apa? Kajian Al-Quran dan Sunnah, tidak pernah disiram dengan ilmu Al-Quran Sunnah, akan mengering dan ujung-ujungnya mati hatinya. Wal'iyadzubillah. Kalau sudah mati hatinya, dinasihati ngayal, nolak, bantah, bangkang, bandel. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Nah, kita lihat sini. Ini bagus sekali nasihat beliau nih. Awit tasannu' atau tasannu' tadi itu menampilkan di hadapan para ulama sesuatu yang apa? Yang tidak ada pada dirinya. Tazalluf tadi mencari wajah, cari muka. Paham ya? Cari muka di hadapan para ulama. Allahul musta'an. Ziarah sana, ziarah sini, ziarah sana, ziarah sini. Yang dicari bukan kebenaran tapi pembenaran. Allahul musta'an. Wajahnya dikenal, anak kenal, si fulanan kenal, suka ziarah dia. Ternyata dia apa? Hanya mencari muka saja. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Walau kanu sadiqin nasihin, kalau seandainya mereka jujur dan benar-benar pemberi nasihat, la tabu an fikrihim al munharif, niscaya mereka akan tobat dari pemikiran mereka yang menyimpang. Jujur nggak mereka? Tidak jujur. Pulang dari masyayikh, pulang ke Indonesia, sama saja hasilnya. Masyayikh menasihati tinggalkan hizbiyah, tinggalkan yayasan jamiyah wal muassasat, pulang ke Indonesia malah bikin yayasan. Allahul musta'an. Jujurnya mana? Berangkat ke Yaman, murid Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih, pulang ke Indonesia, Syekh Muqbil menasihati, hati-hati dengan yayasan-yayasan hizbiyah, waspada, berhati-hatilah. Pulang ke Indonesia malah bikin yayasan. Alasannya apa? Terpaksa. Kalau nggak ada yayasannya nggak bisa dakwah. Ini omong kosong. Siapa yang bilang kalau nggak ada yayasannya bisa dakwah? Siapa? Kata mereka yayasan itu payung dakwah. Payung yang mana? Yang memayungi dakwah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelindung dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yayasan. Antum saksikan, ada nggak salah satu kelompok atau kumpulan kajian yang menisbahkan diri kepada As-Sunnah, ada yayasannya, tetap digerebek juga? Ada nggak? Ada yayasannya, katanya payung dakwah. Nggak bisa mayungi. Yang memayungi dakwah, melindungi dakwah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan didapatkan kalau kita menolong agama Allah ta'ala jujur dalam menyampaikan. Yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah kita sampaikan. Kalau Allah, kalau Rasul. Nggak perlu apa? Takut kemudian akhirnya kalau yang datang orang-orang muslimin, yang dikaji agak agak melempem, masalah akhlak adab. Yang datang orang-orang kira-kira orang miskin, orang yang nggak punya, buat itu pilih-pilih gitu, itu nggak benar. Sampaikan semuanya. Kalau Allah, kalau Rasul. Itulah sumber pertolongan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian dan akan mengokohkan telapak kaki kalian. Lihat, sumber pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan malah menyembunyikan. Sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Kalau kita menyuarakan al-haq, musuhnya pasti banyak. Paham ya? Kanan, kiri, depan, belakang, saudara kita, teman kita. Mafhum? Tapi semuanya barakallahu fiik dunia. Musuh-musuh itu semuanya kita mendapati mereka di dunia. Di akhirat kelak balasan bagi orang-orang yang kokoh di atas sunnah,
kokoh di atas keimanan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan demi kenikmatan lagi di sana. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kata beliau di sini, hada amrun muhim, ini perkara penting. Wa in qasuratil ibarah, walaupun ungkapannya sangat ringkas kata beliau, faqad waffatil isyarah, tapi isyarat tersebut dirasa sudah cukup. Walhamdulillah kata beliau. Jadi ini berapa? Ini wasilah yang berapa? Wasilah yang ketiga. Cara yang ketiga yang dipakai hizbiyin untuk menghancurkan dakwah salafiyah, menghantam dakwah salafiyah, yaitu apa tadi? At-tazalluf wa tasannu'. Orang tersebut si hizbi cari wajah, cari muka di hadapan para ulama ahli sunnah dan menampakkan di hadapan para ulama dengan sesuatu penampilan yang tidak ada pada dirinya. Ya, yang tujuannya apa? Mengambil hati para ulama tersebut agar membela mereka, sehingga mereka mencari pembenaran, bukan kebenaran yang mereka cari. Waliyadzubillah. Kita ambil dikit lagi berikutnya. Qala asy-syekh asbahullah 51. Al-wasilatur rabi'atu, cara yang keempat sekarang. Bagaimana cara mereka untuk menghantam dakwah salafiyah? Minal wasail al-khafiyah lidarbi da'wah salafiyah. Cara yang keempat dari cara-cara yang tersembunyi untuk menghantam dakwah salafiyah, muhawalatu ja'lit takafu'in fid da'wah. Upaya mereka menjadikan sama semua di dalam dakwah ini. Paham ya? Semuanya sama. Dakwahnya orang IM sama, dakwahnya orang-orang HTI sama, dakwahnya orang jamaah tabligh sama, dakwahnya orang-orang jamaah ingkar sunnah sama dengan dakwah sunnah. Semua disamaratakan. Paham ya? Jadi mereka menjadikan apa? Semua aliran itu sama. Lah kalau semua aliran sama, yang benar yang mana? Masa semuanya benar? Kebenaran jumlahnya berapa? 5 atau 1? 1. Ingat-ingat, al-haqqu wahidun, kebenaran cuma 1. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, famadha ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Jadi al-haq cuma 1, al-haq itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, katakanlah sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan, dan sungguh yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Jadi kebenaran itu nggak berbilang, kebenaran cuma 1, sisanya apa? Sisanya kesesatan. Famadha ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Mafhum? Inilah yang dipakai trik orang hizbiyin, cara hizbiyin untuk menghantam dakwah salafiyah, menyamaratakan semua sama kok. Cuman bedanya sedikit katanya. Dakwahnya orang IM sama dengan kita katanya. Dakwahnya orang jamaah tabligh sama, dakwahnya orang-orang HTI sama juga. Mereka juga sama-sama mencari surga kan katanya. Syubhatnya lihat itu. Ya kalau dilihat dari inti situ sama, tapi jalurnya beda. Mereka ngambil jalur pintas, nggak mau ngamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jalur pintas bagaimana? Banyak syariat yang mereka kepras, mereka potong gitu loh. Di dalam syariat isbal haram mereka isbal. Salah atau tidak jalannya? Salah. Di dalam syariat dilarang apa? Memotong jenggot, mereka jenggotnya dipotong jenggotnya, dibersihkan semuanya. Salah alamat. Memang semuanya ingin ke surga, tapi jalan menuju surga itu apa gitu loh? Apakah jalan menuju surga itu hizbiyah? Apakah jalan menuju surga itu adalah apa? Al-bid'ah wad dhalal? Bukan. Jalan menuju surga adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat-ingat kalamnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan apa? Yang sudah anda nukilkan berkali-kali, wala dalila ilallahi wal jannah siwal Quran was sunnah. Tidak ada jalan yang menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Quran was sunnah. Inilah jalan yang benar. Jangan disamakan, semuanya sama kok, nggak ada bedanya. Lah kalau nggak ada bedanya ngapain dakwah? Ya kan? Ngapain kita berdakwah kalau semuanya sama? Menunjukkan bahwasanya kita berdakwah ini karena beda. Ahlus sunnah punya ciri khas yaitu at-tamayyuz, memisahkan diri tampil beda dengan hizbiyin, baik dalam hal dakwahnya, pakaiannya,
Mafhum? Dalam muamalahnya mereka bermudah-mudahan dengan perkara riba, bermudah-mudahan dengan apa? Gambar makhluk bernyawa, bermudah-mudahan dengan apa? Dengan masuk ke pintu-pintu pemerintahan. Ahlus sunnah sangat waspada, berhati-hati. Lihat kata beliau, tujad da'watun sufiyah, dijumpai ada seruan-seruan orang-orang sufiyah, wa da'watun hizbiyah, ada juga seruan-seruan panggilan hizbiyah, wa da'watun syi'iyah, ada juga seruan-seruan dakwah syi'iyah, wa da'watu haq, ada juga seruan dakwah al-haq, wa da'watun batil, dan juga ada seruan dakwah kebatilan. Fayati ba'dun nas, kemudian tiba-tiba datang sebagian orang, sebagian manusia, fayuhawilun ja'ala takafu'in madhabi. Orang-orang ini manusia tadi, sebagian manusia tadi, yuhawilun, apa yuhawilun? Berupaya, berusaha. Mereka berusaha, berupaya menjadikan apa? Untuk menyetarakan madhab, semua madhab sama, dibikin sama semuanya. Makanya kadang ada undangan para tokoh agama, ya kan, diundang semuanya. Dari IM hadir, kemudian dari HTI hadir, ya kan. Nah, kemudian dari kelompok yang lain, Jamaah Ansarud Daulah hadir, dari Jari Al-Qaeda hadir, dari Sufiyah hadir, dari Syiah hadir. Ada perwakilan dari Ahlus Sunnah katanya. Allah musta'an, hadir juga di situ, kumpul bareng, adu argumen situ, kalah ditertawain, bayangkan itu. Allah musta'an. Itu bukan cara debat yang baik, barakallahu fiik. Karena ana yakin 101% kalau udah ngumpul di situ, apalagi di Indonesia ini, nggak terlepas dari syuting, divideokan, dokumenter alasannya. Si fulan ini perwakilan dari Ahlus Sunnah nih, si fulan perwakilan di M. Wah, masing-masing menyebutkan apa argumennya. Yang Ahlus Sunnah TV haram, dia nongol, paham ya? Nah, yang satunya bilang yang IM boleh dakwah. Yang Syiah mengatakan bahkan wajib. Bayangkan itu. Yang Ahlus Sunnah di situ ngomong haram. Dalilnya mana? Kalau Allah kalau Rasul. Nah, dia nampak itu. Ridho dengan apa? Di video tadi. Ini terpaksa, Ustaz. Terpaksa ngapain datang ke situ? Siapa yang maksa? Allah musta'an. Kalau nggak ada perwakilan Ahlus Sunnah nggak jalan. Siapa yang bilang Ahlus Sunnah dakwah nggak perlu seperti itu? Paham ya? Bukan kita yang hadir di tempat mereka, suruh mereka hadir di tempat kita dengan syarat kita. Caranya gitu. Kalau kita hadir di tempat mereka, ya mereka letakkan syarat nanti. Caranya kalau ingin ngobrol munakosah yang syar'iyah, mereka datang dengan syarat kita. Nggak boleh bawa video, nggak boleh difoto-foto, ngerokok haram. Mau nggak kira-kira dengan syarat kita? Nggak mau. Kalau nggak mau, nggak usah diskusi, selesai. Kita yang nentukan soalnya. Kalau kita diajak ke mereka kok mau, udah dipertanyakan sudah. Lemahnya di situ, waliyatubillah. Karena kadang ada ya perwakilan yang alasannya perwakilan dari Al-Sunnah katanya. Allahul musta'an. Enggak perlu, barakallahu fiik. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat nanti biar tambah jelas ini. Kata beliau, mereka berupaya berusaha menjadikan takafu'in madhabi, menyamaratakan semua madhab. Wa qad sarraha bihadza ba'dul mas'ulin, dan sungguh sebagian para pejabat tertinggi mereka terang-terangan dengan perkara ini. Di para pejabat kelas elit menengah ke atas itu, mereka apa? Mereka terang-terangan bahwasanya kita pengen menjadikan semua itu sama gitu loh. Kerukunan antar umat beragama gitu. Paham ya? Apalagi kalian semuanya itu muslim, ya kan? Kalian semuanya muslim kok ribut ada. Kok berpecah belah, akhirnya disebutan syubhat-syubhatnya dirangkul semuanya. Alasannya itu alasannya. Mereka juga punya dalil, wa'tasimu bihablillah, jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Ternyata mereka nggak paham itu apa tali Allah itu. Allahul musta'an. Tali Allah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan bersatunya di atas hizbiyah, nggak akan bisa bersatu kalau di atas hizbiyah. Paham ya? Apalagi bersatu di atas kebid'ahan. Udah kita lewati kemarin kan? Al-bid'ah was sunnah kazait wal ma'. Bid'ah dan as-sunnah itu bagaikan air dengan minyak. La yastami'ani abada, tidak akan pernah bersatu berkumpul selama-lamanya. Mafhum? Nah, kita lihat lagi. Ini bagus sekali nih pembahasannya yang disebut oleh Syekh Yahya di sini. Bahwasanya memang benar orang hizbiyun kadang-kala pengennya seperti itu, jadikan satu semuanya, perwakilan dari hizbi ini, hizbi itu. Nah, dia ada debat di situ, akhirnya nanti kalah permalukan.
Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa yaqul nahnu ma nuridu an yakuna salafiyyun fawq wa sufi tahat wa salafi fawq wa hizb tahat. Nah, kata mereka ini. Karena kata pejabat-pejabat negara ini, kelas elit menengah ke atas tadi itu mengatakan kami itu pengennya, kami itu nggak pengen kalau salafi itu di atas, sufi di bawah, salafi di atas, hizbi di bawah, nggak pengen, pengennya sama gitu loh. Paham? Allahul musta'an. Lihat ini. Walakin yuriduna an yadribu hadza bihadza. Akan tapi mereka menginginkan untuk menghantamkan ini dengan ini. Setelah berkumpul, dihantamkan di situ, dipermalukan nanti. Naam, Allahul musta'an. Lihat ini. Hatta tanam barakallahu fi hatta tanfad lahum ma'aribuhum, sampai terwujudkan untuk mereka keinginan mereka dan jalan mereka, cara mereka. Wa man qala qaulan minas salafiyyin yuqal qad khalafaka al-alim fulani. Lihat ini. Jika perwakilan dari kalangan salafiyyin mengatakan dengan perkataan seperti ini, akhirnya apa? Dikatakan kepada pemimpin tadi, pejabat tadi yang sebagai apa istilahnya itu, moderator atau semisalnya itu, mengatakan sungguh kamu telah diselisihi si alim fulan itu, yang IM. Pendapatmu katanya TV haram kan, gambar makhluk nyawa nggak boleh kan? Nggak boleh. Ini yang IM mengatakan boleh, yang sufi mengatakan boleh, yang syi'i mengatakan boleh, yang HTI mengatakan boleh. Begitu kan modelnya, dipermalukan di situ. Nah kalau yang sunni ini nggak kokoh, kemudian nggak bisa mengeluarkan hujah, dipermalukan lagi di situ. Mana dalilnya? Dikit-dikit dalil kok nggak bisa mengeluarkan dalil. Udah, Allahu musta'an. Kita lihat sini, barakallahu fi. Yuqal, dikatakan qad khalafaka al-alimu fulani, si alim si fulan menyelisih kamu. Ya'tuna lahu bisufi, kemudian mereka datangkan yang sufi ini. Datang yang sufi. Au ya'tuna lahu bisyi'i, atau mereka mendatangkan untuk orang al-sunnati syi'i. Au ya'tuna lahu bihizbi, atau mereka mendatangkan untuk melawan al-sunnati hizbi. Fayaqulun lil mustama', kemudian mereka mengatakan kepada masyarakat, hadza alimun wa hadza alimun. Ini orang alim ini, yang ini juga orang alim ini. Yang sunni salafi orang alim, yang hizbi tadi juga alim katanya. Ini hanya orang paham, nggak paham kan? Pejabat negara kan? Nah, nggak paham, mereka jauh dari ilmu. Kemudian apa barakallahu fiik? Anta taqul al-intikhabat ghairu jaizah. Lihat ini, contohnya bagus sekali nih. Jadi yang sunni tadi mengatakan bahwasanya pemilu itu nggak boleh. Wa ghairuka, sedangkan selainmu qala intikhabat jaizah. Sedangkan kelompok yang ini mengatakan boleh. Dipermalukan situ nanti. Iya kan? Nah, anta taqul demokratiyah kufrun. Kamu mengatakan demokrasi itu kekufuran. Wa ghairuka mislu sufi. Nah, dan selainmu seperti orang sufi, mar'i, nah atau mura'i sahibul Hudaidah. Jadi waktu itu ada salah satu orang terpandang di situ di Hudaidah, daerah Yaman sana, sufi, mengatakan bahwasanya demokrasi itu nikmat katanya. Kita lihat, wa man haulah, dan orang yang sekelilingnya yaqulun, mereka mengatakan demokratiyah nikmatun, demokrasi itu nikmat. Ahlus sunnah mengatakan demokrasi kufrun, sedangkan ini orang sufi ini mengatakan demokrasi nikmat. Nah, milih yang mana gitu loh. Kata moderatornya itu, paham ya? Kata istilahnya apa? Istilahnya penengahnya lah menurut mereka itu. Allah musta'an. Akhirnya masyarakat bimbang gitu loh. Kita lihat, anta taqul ikhtilat muharram. Kamu katakan ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan bukan mahram itu haram. Wa khairuka yaqul huwa darurah. Selainmu padahal mengatakan itu darurat katanya. Anta taqul riba haram. Kamu katakan wahai sunnah riba itu haram. Wa khairuka, selainmu mengatakan yaqul iktisadul bilad. Riba itu karena ekonomi negeri katanya. Riba itu kan ada bunganya, bunganya itu sebagai perkembangan ekonomi negeri tersebut katanya. Allahul musta'an. Lihat ini, iktisadul bilad, ekonomi suatu negeri itu ya riba itu katanya. Allahul musta'an. Riba haram. Disebutkan dalam apa? Nah, penjelasan para ulama itu, dosa riba yang paling bawah ringannya itu aja dipermisalkan bagaikan orang yang menzina ibunya sendiri. Waliyadzubillah, bayangkan itu. Makanya waspada dengan transaksi ribawiyah, jangan mana bermudah-mudahan. Ini kata mereka malah apa? Ekonomi katanya. Allahul musta'an. Wa yaj'aluna al-haqqa ibaratan an sautin min tilkal aswat. Mereka ini para elit kelas apa? Para kelas elit menengah ke atas ini, nah orang-orang pejabat atau petinggi ini, mereka menjadikan al-haq itu cuma ungkapan dari suara orang yang ada. Cuma dipermalukan itu loh. Cuma suara tok gitu loh, dikumpulkan itu.
Ya kan? Coba hasilnya apa kira-kira? Bikin orang bingung kan? Diundang semuanya dari semua kelompok yang ada. Ahlus sunnah ada perwakilan situ. Kemudian orang-orang awamnya pengennya milih yang mudah gitu loh. Ahlus sunnah mengatakan riba haram, ada yang mengatakan ini ekonomi ini. Akhirnya orang awam yang nggak paham milih ekonomi. Iya kan? Ahlus sunnah mengatakan demokrasi haram, kekufuran. Ini mengatakan nikmat kok. Akhirnya milih yang nikmat ini. Gunakan hak pilih Anda katanya. Kalau nggak digunakan nanti pakai orang lain. Allah musta'an, biarkan orang lain pakai, kita yang penting nggak ridho, selesai. Iya kan? Nah, Allah musta'an. Syubhat mereka seperti itu. Kalau Ahlus sunnah itu nanti nggak ikut nyoblos, hak pilihnya digunakan orang lain. Nah, orang lain ternyata nyoblos pemimpin yang salah. Lah kok ngurus orang lain itu loh? Yang penting kita tidak ridho, nggak nyoblos, selesai. Hak pilih kita digunakan orang lain itu bukan urusan kita itu loh. Iya kan? Syubhat mereka seperti itu memang. Lebih baik Ahlus sunnah itu dikumpulkan, biar nyoblos gunakan hak pilihnya. Nanti hak pilih Ahlus sunnah 1000 orang aja sudah menjadi apa? Kekuatan besar. Allahul musta'an. Jangan pernah mau diiming-imingi. Paham ya? Jangan mau. Kita katakan enggak, kita enggak ikut, selesai. Nanti hak pilih digunakan orang lain, urusan orang lain itu. Yang jelas aku berlepas diri, enggak ridho. Dosanya biar mereka. Caranya gitu. Terang-terangan, enggak usah. Oh, ini enggak usah. Bismillah aja. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Berat memang, tapi jalan menuju surga. Kita ambil dikit lagi karena biar pas itu, halaman 52. Wa hadza fil haqiqah tazhidun fil haqq. Hal yang seperti ini pada hakikatnya menyamaratakan semua madhab, semua aliran sama, dikumpulkan di suatu tempat, di suatu lembaga atau organisasi adalah tazhidun fil haqq, adalah bentuk meninggalkan al-haq wa i'radun anhu, dan berpaling dari al-haq. Lihat ini. Kalau orang berpaling dari al-haq, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Balasannya apa balasannya? Balasannya adalah kesesatan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang kita pahami dari perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim." Satu, barang siapa yang berpegang teguh dengan apa? Dengan agama Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Quran Sunnah, maka sungguh dia telah terarahkan pada jalan yang lurus. Sebaliknya, yang kita pahami sebaliknya, berarti kalau tidak berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, dia akan mendapatkan kesengsaraan. Dalam ayat yang lainnya, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Mafhum mukhalafahnya yang kita pahami dari sebaliknya, orang kalau tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan sesat dan akan sengsara, waliyadzubillah. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat yang terakhir, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan dan juga kesehatan. Al-ibrah bil haq, al-ibrah bil haq, yang jadikan tolak ukur itu adalah kebenaran. Wa laysatul ibrah bi qauli fulan aw alan. Tolak ukur kebenaran itu bukan ucapan si fulan atau si alan. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana wa iyyakum 'ala al-kitab was sunnah hatta nalqah. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.